Sebagian orang mungkin fans berat ikan lele, namun banyak pula yang masih segan mengkonsumsi ikan berkumis ini dengan berbagai alasan. Ya, lele telah menjadi salah satu ikan konsumsi paling populer di tanah air. Karena rasanya yang gurih, ikan ini mudah dikembangbiakan. Lele atau yang bernama Latin Clarias ini merupakan ikan yang unik. Selain bisa berjalan di darat, ikan ini mampu mengambil oksigen langsung dari udara. Hal ini disebabkan adanya organ arborescens yang terletak di dekat insangnya. Ikan lele juga hidup nokturnal, yaitu aktif mencari makan pada malam hari. Di Amerika, ikan lele mampu tumbuh hingga 1,5 meter. Hai pemirsa, hari ini saya akan membahas mengenai lele. Tahu nggak sih kalau ternyata tinggi sekali minat masyarakat kita untuk mengkonsumsi ikan lele. Di Depok ini ada seorang peternak lele yang dapat membudidayakan lele yang hemat tempat dan air. Yuk kita kenalan. Legisan Sam Tafsir lahir di Asahan, Sumatera Utara 44 tahun yang lalu. Karirnya sebagai trainer di sebuah perusahaan leadership di Jakarta cukup cemerlang. Hampir seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri sudah dikunjunginya. Namun limpahan materi dan fasilitas tak membuat hatinya tenang. Di sekitar rumah orang tuanya di kawasan Rawadenok, Depok banyak pemuda yang menganggur. Tak tinggal diam, akhirnya Legisan memilih untuk membuka lapangan pekerjaan dengan membudidayakan lele. Ya, lele itu sebagai pintu masuk karena makanan rakyat. Jadi Indonesia itu kan banyak rakyat, khususnya yang menengah ke bawah, mereka menggemari ikan lele. Cuma cara budidayanya masih sangat tradisional. Di sawah-sawah dengan makanan kadang-kadang ditambahin macam-macam. Sehingga image lele di kalangan menengah ke atas itu sangat kurang bagus. Ya, sehingga kita perlu membuat terobosan-terobosan. Jatuh bangun di awal usaha tak membuat Legisan terpuruk. Legisan terus mencoba berbagai macam cara agar bisa menernakkan lele dengan mudah dan efisien. Akhirnya ia mendapatkan informasi mengenai teknologi bioflok. Lalu, apa yang menjadikan metode ini unggul dibanding metode konvensional? Ya, teknologi ini mampu mengubah sisa makanan dan kotoran lele yang tadinya racun menjadi nutrisi yang baik bagi ikan. Cara kerjanya dengan menambahkan probiotik, maka amonia yang terkandung dalam kotoran akan diubah menjadi bioflok atau gumpalan. Bioflok ini mengandung protein sebesar 24% sehingga bisa mengurangi penggunaan pakan ikan. Nah, dengan teknologi ini ternyata kualitas air di dalam budidaya itu sangat bagus. Kemudian kualitas hasil ikannya itu juga sangat bagus. Dia juga ramah lingkungan. Dia juga bisa hemat air, hemat lahan. Nah, dengan demikian teknologi bioflok ini menjadi teknologi yang sangat diharapkan untuk bisa menjadi teknologi masa depan bagi pengembangan perikanan di Indonesia dan dunia. Artinya, dengan teknologi ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa turut membantu negara atau pemerintah dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan bagi rakyat. Tak berhenti di situ, Legisan juga terus berinovasi. Teknologi bioflok yang ia peroleh terus dikembangkan hingga menjadi lebih baik kualitasnya. Jadi bioflok 165, perbedaannya adalah formula probiotiknya itu menggunakan rumus 165. Nah, itu kita temukan formulanya di tempat ini bersama dengan teman-teman kita yang ada di sini. Kemudian 165 juga sebagai konsep SDM. Halo Pak Legisan. Apa kabar Mbak Imel? Waduh, kotornya maaf. Nah, ini lelet. Wah, ini seru banget nih ikan lele Pak. Ini kalau itu lele, tapi yang depan Mbak Imel ini ikan patin. Ini patin. Tapi seru banget sih. Iya. Dia langsung ada berapa nih Pak? Ini 1.000 ekor, tapi sebenarnya kapasitasnya bisa 2.000 ekor. 2.000 ekor segini doang tempatnya nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Sehat. Sehat ya? Kalau Banyak lele, banget. Ya.
Kalau lele bahkan bisa sampai 2.000, 3.000 ekor. Dan ini per kolam. pakai teknologi bioflok juga. Ya, semuanya bioflok. Jadi baik lele, patin, gurame, semuanya pakai bioflok. Iya, ini sebanyak ini ya. Pada kolam-kolam tapi nggak berbau, tapi padahal airnya juga coklat nih kayak di empang-empang gitu. Jadi Kok nggak bau sih, sebenarnya Pak? ya sebenarnya coklat ini itu bukan lumpur ya. Kalau di empang itu tanah itu kan dia lumpur yang teraduk. Kalau ini sebenarnya tidak ada lumpur, tidak ada tanah. Ini coklatnya itu karena molase. Molase. Molase itu tetes tebu yang kita berikan ke kolam itu memang warnanya coklat. Kemudian tumbuhlah probiotik di dalam sini sehingga warnanya menjadi coklat tua. Jadi kalaupun warnanya seperti di empang-empang tapi nggak berbau ya, nggak berbau amis Ya, seperti biasanya kita lewat empang gitu. Ya. Biasa langsung. Ini nggak sama sekali loh. Untuk memelihara ikan tentunya kita membutuhkan kolam. Minimnya lahan dan mahalnya biaya pembuatan kolam disiasati oleh Legisan dengan menciptakan kolam ikan yang ekonomis. Dengan memanfaatkan wire mesh dan terpolin, Legisan berhasil menciptakan cara baru membuat kolam ikan yang kuat namun murah. Berbeda dengan kolam lele konvensional yang menggunakan kotoran hewan, lele bioflok justru menggunakan bahan-bahan yang bersih. Bahan pertama yang diberikan adalah kaporit. Kaporit berfungsi sebagai disinfektan atau pembunuh bakteri. Air kaporit ini didiamkan selama 2 hari dengan menggunakan aerasi atau gelembung udara. Di hari ketiga, air kolam ditambahkan garam. Garam akan meningkatkan salinitas air atau kadar garam di dalam air. Ya, kadar garam pada kondisi tertentu akan membuat lele hidup lebih nyaman. Lalu masukkan kaporit dolomit di hari kelima. Kapur dolomit berfungsi sebagai pengatur pH atau keasaman air. Terakhir, masukkan molase dan probiotik. Diamkan selama 7 hari, aktivator ini akan membuat vlog atau gumpalan yang berisi mikroorganisme yang penting bagi lele. Zat probiotik inilah yang bisa mengubah amonia dari sisa kotoran dan sisa pakan lele. Tak heran kolam lele bioflok ini berbeda dari kolam lele lainnya. Nah, setelah didiamkan selama 7 hari, air kolam siap untuk ditabur benih lele. Benih lele yang biasa digunakan Pak Legisan adalah jenis lele sangkuriang. Lele ini memiliki panjang yang lebih dibandingkan lele lain dengan berat yang sama. Kalau untuk anakan lele Pak, ini tipsnya apa sih Pak biar dia bisa dipanen selama dalam waktu yang cepat gitu, 2 bulan tuh udah bisa dipanen? Yang pasti nutrisinya ya. Jadi pakan yang kita berikan itu harus mengandung protein di atas 30%. Tapi kalau protein di bawah 30% dia jadi lambat pertumbuhannya. Makanya pemberian pakan itu harus dengan kualitas pakan yang baik. Nah, langsung aja. Ya. Ini lucu banget teh. Belum pernah selama ini lihat anak lele kalau yang biasanya udah langsung besar-besar aja. Hari Ini tapi kalau dipakai motor sakit nggak sih Pak? sakit tapi nggak apa-apa. Cuma dapat berapa ekor doang nih?